lembaga keuangan non-perbankan. Tujuan didirikannya lembaga keuangan non-perbankan adalah mendorong pengembangan pasar modal dan membantu permodalan perusahaan maupun masyarakat. Materi pertama adalah tentang pasar modal. Pasar modal adalah tempat bertemunya penawaran dan permintaan untuk melakukan jual beli modal, berupa surat berharga atau efek seperti saham, aplikasi, dan lain sebagainya. Pasarnya disebut bursa, sedangkan surat-surat berharga yang diperjualbelikan disebut efek. Fungsi pasar modal. Pertama, ada fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi menyediakan fasilitas yang mempertemukan emiten dan investor sehingga perusahaan dapat memperoleh tambahan modal. Fungsi kedua, fungsi keuangan. Fungsi keuangan memperoleh imbalan keuntungan atau return bagi pemilik dana. Peran pasar modal. Peran pasar modal bagi pemerintah adalah meningkatkan sumber penerimaan melalui pajak. Bagi investor adalah memberikan dividen. Bagi emiten adalah memperoleh dana besar. Pelaku pasar modal adalah sebagai berikut. Pertama adalah emiten, kedua adalah perusahaan efek, ketiga adalah bursa efek, keempat adalah investor. Instrumen pasar modal adalah pertama, ekuitas, dalam kurung saham. Bukti penyertaan modal di suatu perusahaan. Pertama, saham biasa, dalam kurung common stock. Kedua adalah saham preferen, dalam kurung preferred stock. Kedua, ada obligasi, surat utang yang diterbitkan oleh individu atau perusahaan yang butuh dana. Ketiga, ada derivatif, ada bukti right, warrant, opsi, dan reksadana. Lembaga penunjang pasar modal ada 1. Bank kustodian, 2. Biro administrasi, 3. Wali amanat, dan terakhir adalah pemeringkat efek. Jenis pasar modal. Pertama, ada pasar perdana dalam kurung primary market. Pasar di mana saham ditawarkan dan diperdagangkan pertama kalinya dari emiten kepada investor sebelum tercatat di BEI. Kedua, ada pasar sekunder dalam kurung secondary market. Tempat transaksi jual beli saham investor setelah melewati penawaran saham di pasar perdana. Materi yang kedua, asuransi. Pengertian asuransi adalah badan usaha yang menjamin risiko dari nasabah melalui perjanjian yang telah disepakati oleh perusahaan asuransi dan pemegang polis. Fungsi asuransi yaitu pengalih risiko dari pihak tertanggung atau pemegang polis kepada penanggung atau perusahaan asuransi. Produk asuransi terbagi menjadi 4, yaitu asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi properti, dan asuransi kendaraan. Ada 3 unsur asuransi dalam menjalankan kegiatannya. Yang pertama, premi. Premi adalah kewajiban yang harus dibayar pemegang polis kepada pihak asuransi sebagai jasa pengalihan risiko. 2. Polis asuransi. Polis asuransi adalah surat perjanjian yang menjelaskan secara rinci segala ketentuan, kerugian yang ditanggung pihak asuransi hingga data pemegang polis. 3. Klaim. Klaim adalah proses pengajuan yang dilakukan nasabah ketika mengalami kerugian. Dana pensiun, lembaga keuangan non-perbankan yang menyediakan layanan jaminan masa tua. 3 fungsi dana pensiun. 1. Fungsi asuransi memberikan perlindungan. 2. Fungsi tabungan dengan menghimpun iuran peserta. 3. Fungsi pensiun, seluruh himpunan iuran dan hasil pengelolaannya akan dibayarkan kepada pensiunan sejak bulan pertama masa pensiun hingga pensiunan wafat. Produk dana pensiun. 1. Dana pensiun pemberi kerja atau DPPK, program pensiun manfaat pasti atau PPMP, program pensiun iuran pasti atau PPIP. 2. Dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Prinsip dasar tata kelola dana pensiun. 1. Transparansi, keterbukaan informasi. 2. Akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan. 3. Responsibilitas, tanggung jawab. 4. Independensi, profesional tanpa pengaruh kepentingan maupun tekanan dari pihak manapun. 5. Kesetaraan dan kewajaran atau fairness, keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak setiap pihak. Lembaga pembiayaan.
Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. 3 jenis lembaga pembiayaan ialah 1. Perusahaan pembiayaan. Terdiri dari sewa guna usaha atau leasing, anjak piutang atau factoring, pembiayaan konsumen atau consumer finance, dan usaha kartu kredit. 2. Perusahaan pembiayaan infrastruktur. 3. Perusahaan modal ventura. Tujuan lembaga pembiayaan. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kesempatan kerja. Fungsi lembaga pembiayaan. Pertama, bagi masyarakat. Membantu masyarakat dengan ekonomi lemah agar terbebas dari rentenir yang memberikan pinjaman dengan bunga tinggi. Kedua, bagi pengembangan infrastruktur. Membantu pengembangan infrastruktur dalam mendapatkan dana pinjaman seperti dana proyek dan lain-lain. Peran lembaga pembiayaan. 1. Sebagai lembaga alternatif pembiayaan yang potensial dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. 2. Menampung aspirasi dan minat masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan nasional. 3. Mengatasi masalah keuangan dan permodalan. Yang terakhir, pegadaian. Pegadaian adalah lembaga yang meminjamkan uang kepada masyarakat dengan jaminan benda secara fisik. 5 fungsi pegadaian. 1. Sebagai pengelola penyaluran dana pinjaman. 2. Menciptakan dana mengembangkan usaha yang menguntungkan. 3. Mengelola organisasi dan tata cara dalam pelaksanaan pegadaian. 4. Mengelola keuangan kepegawaian, perlengkapan, pendidikan, dan pelatihan. 5. Sebagai pengembangan dan pengawasan pegadaian. Selanjutnya ialah sejarah singkat pegadaian. Jenis pegadaian. 1. Pegadaian konvensional. Memberikan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan sistem bunga yang ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman yang diajukan dan tarif jasa simpannya. 2. Pegadaian syariah. Memberikan uang pinjam sesuai dengan prinsip syariat Islam. Akad pinjam meminjam dan menyerahkan agunan atau ran yang membolehkan biaya pemeliharaan atas barang jaminan atau mu'nah. Keuntungan diperoleh dari upah jasa pemeliharaan barang jaminan yang ditentukan dari taksiran barang yang digadaikan. Produk pegadaian. 1. Pembiayaan. 2. Emas. 3. Aneka jasa. Manfaat pegadaian. 1. Nasabah lebih cepat mendapatkan uang. 2. Nasabah tidak akan kehilangan barang kesayangannya. 3. Pegadaian merupakan solusi mendapatkan dana dadakan dalam jumlah yang besar. Dan terakhir, kepemilikan barang tidak akan berpindah tangan.